Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahal mursalin wa qayyimas samawati wal ardin. Al-qail fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الضلال والهدى والشك واليقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا مرأكم تدخلوا جنة ربكم اتق الله حيثما كنت وقال أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله. Jamaah min Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang. Akhirnya di hari yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari yang ada, yaitu Yaumul Jum'ah. Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua sebagai umatnya untuk memperbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyak bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Setiap salawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan Allah kepada Nabi kita. Jemaah sekalian, dan juga sampai saat ini di penghujung tahun 2023 ini, dan juga di tengah-tengah Jumadil Akhir menuju Ramadan kita sisa 74 hari lagi. Kita semuanya masih berikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul al-Islam. Menjadi bagian minal muslimin adalah nikmat yang luar biasa. Nikmatul al-iman, nikmatul sihah wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali. Setiap nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan fondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, momentum pergantian tahun, ada sesuatu yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana kita melakukan evaluasi, muhasabah kembali, dan juga bagaimana kita melakukan takhtid, perencanaan di tahun 2024 itu sendiri. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, meskipun pergantian tahun itu sesuatu yang biasa, sama perubahan, pergantian dari menit ke menit, dari jam ke jam, hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, sama.
Kemudian ada pergantian tahun itu sendiri. Yang beda bagaimana kita mengelola waktu-waktu kehidupan kita ini. Usia kita, nikmat-nikmat yang ada sepanjang ada waktu itu. Untuk kebaikan-kebaikan. Kita bangun kembali sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang beda. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasa kaitan dengan pergantian tahun itu ketika kita bisa mengoptimalkan nikmat-nikmat Allah, waktu-waktu kita agar kita menjadi salah satu orang-orang yang paling terbaik di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada sahabat, seorang rajulan atau Arabi, sahabat Badui pada saat itu datang. Ya Rasulullah, ayun nas khairun, siapa manusia yang paling baik? Faqala Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya, orang yang panjang umurnya, tapi hasuna amaluhu, amalnya berkualitas, ada kebaikan-kebaikan itu. Yang luar biasa, manusia-manusia menggunakan waktu-waktunya agar dia masuk dan dimudahkan ilal jannah. Orang-orang yang mengoptimalkan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengoptimalkan pintu-pintu kebaikan itu. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal ketika beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pada saat itu saya dalam perjalanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtu yawman qariban minhu. Saya saat itu sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yub'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, ceritakan padaku ya Rasulullah, amal yang bisa masukkan saya fil jannah, surga Allah, dan juga yang menjauhkan saya dari api neraka. Meskipun Rasulullah pertama mengatakan laqad sa'alta an azim, ya Mu'adz, kamu bertanya pada sesuatu yang sangat besar. Fa innahu la yasirun ala ma yasarallahu alaihi, tapi ini mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jemaah sekalian, jawabannya rukun Islam itu. Ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tasum ramadan wa tu'tuz zakah wa tahujjul hajj. Rukun Islam. Intinya ketika kita bisa mempertahankan rukun Islam itu dan juga pintu-pintu kebaikan kaitan dengan sunnah-sunnah yang ada. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya kita melakukan evaluasi kembali, muhasabah kembali pada diri kita semuanya. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan keluarga kita, kita dengan masyarakat kita, kita dengan bangsa dan negara ini. Kenapa? Dengan evaluasi, dengan muhasabah kita tahu mana amal-amal unggulan yang perlu kita pertahankan, kita tingkatkan di tahun 2024 itu. Dengan muhasabah, evaluasi, kita tahu keburukan, kemaksiatan, kemungkaran yang pernah kita lukiskan dalam kanvas kehidupan kita ini. Kita tahan kembali. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, urgensi muhasabah sangat-sangat penting. Kita pahami kembali. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah jiwa itu melihat kembali yang sudah lewat di tahun 2023 ini. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, sosial budaya kita, bisnis kita, semuanya
Kita lihat kembali. Untuk apa? Lighadin. Untuk kedepannya. Lil akhirat kita. Masa depan kita. Tahun 2024 ke depan. Perintah langsung. Yang diawali dengan perintah takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ditutup dengan perintah takwa juga. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus muhasabah? Orang yang selalu melakukan evaluasi muhasabah pada dirinya adalah tanda-tanda kecerdasan dalam mensikapi kehidupan yang fana ini. Rasulullah bersabda, rawi Imam Tirmidzi, dari sahabat Shaddad ibn Aus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaysu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Al-kaysu, orang yang cerdas itu adalah siapa? Man dana nafsah, man hasaba nafsahu, orang yang bisa, yang selalu melakukan muhasabah pada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal untuk hari setelah kematiannya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu muhasabah, evaluasi setiap hari ketika kita mau tidur. Bisa kita lakukan setiap pekan. Apa sih yang sudah kita lakukan sepekan ini? Setiap bulan. Dan juga mungkin bulan. Kita lakukan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan? Dan apa yang perlu kita tingkatkan itu? Beda. Dia akan semangat menyusun kembali perencanaan dalam kehidupannya. Ya sekalian, sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, mengingatkan pada sahabat-sahabat yang lainnya. Faqala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ada yaumal hisab, ada yaumal mizan. Tazayyatu lil ardil akbar. Berhiaslah untuk hari yang luar biasa, yaumal qiyamah itu. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita melakukan muhasabah? Tanda orang-orang yang naik ketakwaannya. Al-Imam Maimun ibnu Mihran, dia mengatakan, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasabu nafsahu. Enggak mungkin seorang itu menjadi seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia yuhasibu nafsahu, dia melakukan muhasabah, selalu melakukan evaluasi pada dirinya. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tahu urgensi evaluasi muhasabah, bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan kita, bukan hanya untuk bisnis kita, tapi untuk kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita, kita dengan keluarga kita. Sangat urgent. Baru kita susun kembali, melakukan takhtit, perencanaan. Apa sih yang kita lakukan nantinya di 2024 itu? Jadi saya katakan 74 lagi, kita ketemu Ramadan. Dan sebelumnya kita ketemu hari-hari yang bulan-bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, ada bulan Rajab. Ada bulan juga Sya'ban, yang di mana Rasulullah sangat banyak sekali puasanya, sunnah di situ. Dan kalau kita bicara kaitan dengan bangsa ini, 44 hari ada pemilu yang luar biasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Perencanaan ke depan ke 2004 itu sendiri. Siapapun kita, apakah kita sebagai pejabat, orang-orang yang punya kekuasaan, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita menjadi orang-orang biasa, harus kita lakukan muhasabah itu. Takhtit sangat penting. Dalam hadis tadi, wa amila lima ba'dal maut, dan dia lakukan amal untuk hari setelah kematiannya. Dalam ayat tadi, li ghadin, kita lakukan untuk apa? Untuk hari-hari besoknya. Al-Mufassirun mengatakan itulah yaumul qiyamah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melakukan SWOT, analisa SWOT kita. Kita lihat kembali kekuatan yang ada dalam diri kita, kelemahan kita, kaitan dengan pemahaman kita, energi pemahaman kita, energi keimanan kita. Kita lihat kembali. Dan kita lihat
apakah ada opportunity, peluang-peluang di 2024 itu, kesempatan yang lainnya, apakah ada ancaman-ancaman kaitan dengan waktu kita, kaitan dengan hal-hal yang lainnya yang suka mengganggu kebaikan-kebaikan kita. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting dua hal ini. Evaluasi, muhasabah kembali, kemudian kita rencanakan sesuatu yang terbaik lagi. Kita lihat kaitan dengan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dan juga amal-amal sosial kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian. Wasjudu, sujudlah kalian. Ibadah kita yang wajib, yang sunnah. Wa'budu rabbakum, beribadah pada Tuhan kalian. Akidah kita, kalimat la ilaha illallah, syahadatin kita yang selalu kita ulang-ulang sehari semalam 9 kali minimal. Apa dampaknya dalam kerjaan kita, dalam bisnis kita, amal-amal kita? Waf'alul khaira, lakukan kebaikan-kebaikan. Sosial budaya. Cuma sekalian, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dikatakan al-falah, beruntung fid dunya wal akhirah, la'allakum tuflihun. Jemaah yang bikin Allah Subhanahu wa taala, mari kita susun kembali dengan sisa-sisa usia kita dan juga umur kita, nikmat-nikmat yang ada kita gunakan untuk melakukan evaluasi kembali, muhasabah kembali, dan juga kita rencanakan yang lebih baik lagi. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang muslih, model-model muslim yang ideal, model-model muslim yang mempesona di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga mempesona di hadapan masyarakat kita. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fastaghfirullah fa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Arabi wal Ajam wa huwa asraful anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila daris salam amma ba'd. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa ayyabi taqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله قد أثنى على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك Hamidun Majid. Jemaah yang bikin Allah, mari kita tutup khutbah yang kedua ini. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li karim wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa bikal mustan. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma inna نسألك ونشهد بأنك لا إله إلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث وأنت تشفينا وأهلنا وأولادنا وجماعتنا شفاء لا يغادر سقما أنت الشافي أنت الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله اللهم أنت يا قاضي الحاجات فاقضي حاجاتنا
وحاجات أولادنا وحاجات دعواتنا وحاجات المسلمين أما وخاصة في فلسطين يا الله. اللهم وحد صفوفهم من كلماتهم، اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين، وأهلك الكفرة والظالمين المنافقين والفاسقين واليهود والنصارى والشيعين، خاصة في بلدنا أندونيسيا يا الله. اللهم أصلح علماءنا وأمرنا إنك على كل شيء يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.